Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Santri RG dan UG yang saya hormati, bahasan kali ini kita akan membahas tentang zalim. Apa itu zalim? Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu dulumatun yaumal qiyamah." Zalim itu merupakan tumpukan-tumpukan kegelapan di atas kegelapan di hari kiamat, atau berkumpulnya berbagai kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Rizal God dan Mahatul God, santriwan dan santriwati, sahabat semuanya, terkait zalim ini bukan perbuatan yang biasa-biasa saja. Agama memandang perbuatan zalim merupakan perbuatan yang amat sangat berbahaya. Kemudian, apa itu zalim? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik dengan cara mengurangi waktunya atau menambahkan waktunya, atau memindahkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan cara menggeserkan sedikit ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang. Ini adalah zalim secara bahasa. Atau ada yang mengistilahkan zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti Anda menyimpan peci bukan pada kepala tapi malah di kaki, atau lain sebagainya. Rekan-rekan sahabat semuanya, terkait zalim ini, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani kemudian menjelaskan ada 3 jenis zalim. Pertama, zalim seorang manusia, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim antara manusia dengan manusia yang lain atau terhadap manusia yang lain. Yang ketiga, zalim ke seseorang hamba terhadap dirinya sendiri. Sahabat sekalian, ketiga jenis zalim ini semuanya berbahaya. Bahaya yang mana? Semuanya berbahaya dan semuanya akan mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Untuk yang pertama, zalim seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa seorang hamba menzalimi Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa seorang hamba menzalimi Tuhannya? Yaitu ketika dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebagai Rabb yang diibadahi, ini malah tidak diibadahi. Allah merupakan sebagai Rabb, sebagai ilah yang wajib disembah, ini malah tidak disembah, atau malah menduakan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa syirik besar ataupun syirik kecil. Seharusnya kita beribadah hanya untuk Allah, ini malah kita liputi dengan perbuatan riya dan lain sebagainya. Untuk itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perusak amal kita. Ini zalim jenis pertama, ketika seorang hamba tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak saum untuk Allah, tidak beribadah kepada Allah, tidak menunaikan ibadah harta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini zalim tingkat yang pertama. Sementara zalim tingkat kedua yaitu seorang hamba dengan hamba, atau seorang hamba kepada hamba yang lain. Zalim ini yang menyebabkan seseorang bangkrut diantaranya, atau disebut dengan al-muflis. Kenapa demikian? Karena pada hari kiamat Allah akan sidangkan orang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan yang lainnya. Kemudian yang seharusnya orang ini masuk surga karena membawa berbagai pahala yang banyak, pahala yang besar, kenyataannya ada hutang yang tidak dibayar. Kenyataannya ada tangan yang pernah ia pukulkan kepada orang lain yang tanpa hak. Ada harta orang lain yang ia makan tanpa hak atau tanpa sukarela. Kemudian ada pakaian orang lain yang terzalimi, dan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan hak adami, baik itu hutang piutang, makanan yang dimakan tanpa hak yang benar, kemudian pakaian yang dikenakan tanpa hak yang benar, dan kezaliman jenis yang lainnya yang ini merugikan orang lain. Ini antara menzalimi seorang hamba kepada yang lainnya. Yang ketiga yaitu zalim seorang manusia, seorang hamba terhadap dirinya sendiri.
Dolim manusia terhadap dirinya sendiri yaitu kedoliman yang ia lakukan terhadap dirinya sendiri, baik berupa dia aniaya dirinya sendiri ataupun dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemaksiatan ini merugikan dirinya sendiri. Rekan-rekan semuanya, kegelapan sejenis apakah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim ini? Yang pertama, kegelapan yang dimaksud bukan hanya penderitaan, bukan hanya kegelapan atau hilangnya cahaya. Memang yang dimaksud hilangnya cahaya di sini seperti digambarkan dalam surat Al-Hadid. Di antaranya, setiap orang, setiap muslim itu akan mendapatkan pelita dari amal solehnya. Amal soleh yang ia bawa akan menjadi pelita dan membimbing dia, terutama di sirat, sampai ia masuk ke dalam surga. Sementara orang yang zalim, dia bawa pelita, tiba-tiba hilang pelitanya. Dia bawa obor, tiba-tiba obornya padam, kemudian dia kehilangan cahaya sampai dia terjerumus atau terjun ke neraka. Yang kedua, yang dimaksud kegelapan di sini adalah penderitaan di atas penderitaan. Saking tertutupnya penderitaan, saking beratnya penderitaan, ditumpuk lagi dengan penderitaan yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka amat beratlah bahaya akibat yang ditimbulkan dari zalim ini. Di momen Ramadan ini, saya sampaikan kepada antum semuanya, mari kita bersihkan diri kita. Mohonkan ampunan kepada teman-teman kita, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan syirik, riya, sombong, takabur dan lain sebagainya. Yang kedua, yang terkait dengan manusia, mari kita bersihkan. Mohon maaf kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, orang tua kita. Mohonkan maaf apabila kita telah melakukan kesalahan-kesalahan. Demikian terkait zalim ini, semoga kita dihindarkan dari kedoliman-kedoliman yang akan mendatangkan kegelapan dari kiamat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.